Ah, berarti belum ada gambaran mengenai kitab yang pernah dicuri oleh Paman Maronda ya? Belum. Lalu apakah pada saat pertemuan Mantili dengan Paman Maronda bercerita sesuatu hal lain yang mungkin itu bisa dijadikan sebagai informasi? Paman Maronda selalu menyebutkan perguruan lembut pejagoan. Itu saja. Ya, yang jadi masalah perguruan lembut pejagoan setelah diselidiki oleh sahabat kami, perguruan itu benar-benar tidak ada di tempat yang sudah kau katakan. Apakah lembut pejagoan sudah berbeda alam dengan kita? Walau alam, kami tidak tahu. Yang jelas di sana menurut informasi dari sahabat kami tidak ada apapun. Apakah kalian sudah mendatangi hutan Sukun Gebang yang kemarin waktu kita ketemu dan mendapatkan nama itu dari Paman Maronda? Untuk datang ke hutan Sukun Gebang, jujur saja kami belum mendatangi tempat itu. Ya. Namun pihak dari kerajaan Singosari sudah pernah mendatangi wilayah itu dan tidak menemukan perguruan lembut pejagoan. Mungkin seperti ini, karena perguruan lembut pejagoan itu berurusan dan juga berkaitan dengan bangsa yang berasal dari Yuda Barera, mungkin saja perguruan itu benar-benar disembunyikan secara rapi oleh pihak mereka. Saya baru ingat waktu saya mencari buku ataupun kitab-kitab yang kalian cari, saya ada salah satu, memang di situ ada kotak hitam sudah berdebu tapi terkunci sangat rapat. Saya tidak tahu di dalamnya berisi tentang apa, saya tidak tahu. Kotak hitam? Iya. Sudah Tidak terlalu berdebu. besar. Ada di pojokan rumah dari Paman Maronda. Kitab-kitab yang biasa sering dibaca ataupun buku-buku yang sering dibaca Paman Maronda memang ada tempat sendiri. Saya sudah mengeceknya dan terus tidak ada bahasa-bahasa yang memang sangat mencurigakan. Tapi ada satu yang memang itu sangat tertutup dan terkunci. Saya tidak tahu kuncinya di mana. Apa itu ya? Kemungkinan sih bisa juga itu. Itu terpisah dari buku-buku yang lain. Terpisah, tempatnya terpisah dari buku-buku yang biasa Paman Maronda sering baca. Seperti ini, sebenarnya kalau kita rentetkan ceritanya, Paman Maronda pernah mencuri kitab dari perguruan lembut pejagoan itu saya rasa sudah lama. Kalaulah Paman Maronda sekarang sudah bisa menguasai bahasa mereka, berarti buku itu benar-benar disimpan dengan rapi dan dipisahkan dari buku lainnya. Ada kemungkinan yang ada di dalam kotak hitam itu, Mandili, itu adalah kitab yang sedang kami cari. Cuma kan permasalahan kuncinya ya? Terkunci, yang saya tidak bisa untuk mengambil paksa ataupun membongkar tempat itu. Sedangkan saya ketika ketemu Paman Maronda itu sangat terbatas. Saya hanya diberikan waktu hanya beberapa saat saja. Ketika saya berbicara ataupun ngobrol dengan Paman Maronda, pasti selalu diawasi. Dan ketika saya ngobrol terus menerus, tidak lama pasti saya disuruh keluar. Mungkin yang penting tugas dari Mandiri sekarang mungkin yang paling tepat adalah mengawasi Paman Maronda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tidak diketahui oleh kita. Apakah perlu saya tanyakan waktu ketika saya ke tempat Paman Maronda, di dalam tempat patungan itu saya menanyakan apa isi di balik kotak yang saya lihat itu? Ya, jika memang itu bisa dilakukan, bisa Mandiri tanyakan dan juga tanyakan sekalian keberadaan dari kuncinya. Tapi kenapa Paman Maronda sekarang sering tertawa? Ya, Kayak seperti biasanya ketika makhluk ditahan, tentunya cemas. Tapi saya melihat Paman Maronda bukan malah cemas atau takut, malah dia itu selalu menggambarkan selalu ceria, seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah dia itu akan baik-baik saja. Sedangkan saya yang melihatnya itu sangat khawatir. Belum lagi teriakan-teriakan dari warga yang selalu diucapkan bunuh, dan bunuh. Mandili, Paman Maronda itu sebenarnya dia orang yang kritis, makhluk yang kritis.
Dia tertawa, saya rasa menertawakan keadaan sekitar yang begitu miris. Terus seperti ini, Paman Maronda juga saya rasa dia sudah benar-benar menerima apapun keadaannya, apapun yang terjadi terhadapnya. Dia sudah benar-benar mau menerima apapun itu. Ya, ikhlas. Sudah ikhlas. Walaupun hukuman terberatnya itu mati, Paman Maronda itu sudah tidak menghiraukan mengenai itu. Paman Maronda sudah mengusahakan semaksimal mungkin dari waktu Paman Maronda mengetahuinya sampai detik ini. Ya. Kan itu juga sudah cukup lama. Namun tidak ada yang menghargainya. Nah, sekarang kita yang sudah berusaha ingin membantu dan mencari tahu informasi apa saja yang Paman Maronda ketahui, malah kondisinya seperti ini. Mungkin seperti ini saja. Malam ini saya akan mencoba bertemu dengan Pak Lurah dan meminta waktu izin untuk bertemu dengan Paman Maronda untuk menanyakan mengenai kitab itu. Namun untuk besok siang, jika Mantili ingin menanyakan mengenai kunci dan kotak itu, lakukan saja biar kita bisa padukan. Baiklah, ya sudah. Saya akan kembali ke tempat Paman Maronda untuk mencari tahu apa isi di balik kotak yang saya lihat itu. Ya. Terima kasih banyak Mantili. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Apa ya orang mana yo? Lurah yo? Pohang? Pohang, Lurah Pohang. Ya. Lurah Pohang. Assalamualaikum Pak Lurah. Salam. Assalamualaikum Pak Lurah. Ada apa kau memanggilku? Apakah kalian sudah bisa membawa bukti yang dimana itu membuktikan Paman Maronda atau orang gila itu tidak bersalah? Mohon maaf sebelumnya Pak Lurah, jika memang adanya saya memanggil Pak Lurah ke sini itu mengganggu apa yang sedang Pak Lurah lakukan. Namun kedatangan saya ingin bertemu dengan Pak Lurah bukan bermaksud saya ingin menunjukkan bukti itu. Lantas, apa maksud kalian memanggil saya? Sedangkan saya menunggu kalian bertemu dengan saya membawa bukti di mana Maronda itu tidak bersalah. Sampai detik ini kalian belum bisa membuktikannya. Sebenarnya bukti yang sudah jelas-jelas terjadi selama ini Paman Maronda tidak pernah menyakiti para warga. Bukti ucapan tidak cukup. Sedangkan mata warga itu lebih banyak. Warga banyak sekali yang melihat kecurigaan ataupun tingkah laku dari si Maronda. Selalu memberikan sesuatu yang dimana itu adalah dianggap oleh warga sangat membahayakan. Loh, harusnya kan sebenarnya para warga dan Pak Lurah sendiri mewajari akan hal itu. Maronda itu orang gila. Dia tidak memiliki pikiran untuk berbuat sesuatu yang tidak dicurigai oleh warga. Saya memahami itu. Maronda memang berbeda dengan warga yang lain. Bisa dikatakan dia gila. Iya. Tapi yang namanya aturan, entah itu orang gila yang melakukan ataupun warga biasa, tentunya aturan tetaplah aturan. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan keadilan Pak Lurah. Maksudmu bagaimana? Tidak menunjukkan keadilan? Seperti ini, aturan di dalam lingkungan dari Pak Lurah itu kan aturan yang hukuman untuk seseorang yang melanggar hukum. Namun dalam Konteks orang gila di sini. Harusnya aturan tersebut yang berlaku untuk orang-orang yang sadar yang melakukan hal jahat seperti yang Pak Lurah sudah ada aturan itu tuduhkan. Sedangkan di sini Maronda adalah orangnya kehilangan pikiran. Apakah aturan tersebut masih bisa dilakukan terhadap orang yang gila semacam Maronda? Apakah kau pernah menjadi pemimpin di suatu wilayah? Memang belum. Tapi pemimpin juga berangkat dari rakyat. Iya, saya tahu. Iya.
memang ada beberapa aturan yang dipetakan, di mana aturan itu harus dijatuhkan kepada makhluk yang memiliki pikiran normal, dan aturan itu dijatuhkan kepada pikiran yang dikatakan kurang waras. Tapi semua harus dipertimbangkan dengan